Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat karunia-Nya serta serta memberikan kita kesehatan serta kita masih bisa hidup dengan tenang saat ini. Lalu yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin menyampaikan sebuah ilmu yang insya Allah yang sudah saya pelajari sebelumnya, yang berjudul merubah insecure menjadi bersyukur. Hadirin sekalian, setiap orang itu pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, baik kesempurnaan materi, intelektual, maupun fisik. Jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar umum akan mengakibatkan ketidakpercayaan diri, terus menguasai diri dan berujung pada rasa insecure. Insecure itu apa sih? Siapa sih yang nggak tahu insecure pada zaman sekarang ini? Insecure itu rasa tidak percaya diri. Bahkan tuh zaman sekarang itu ada yang insecure tuh sampai bunuh diri, sampai capek hidup, bunuh diri, terus ya banyaklah hal-hal negatif yang dia lakukan. Itu sangat nggak boleh ya di dalam agama kita seperti itu. Sebenarnya insecure itu boleh-boleh saja, tapi kita jangan insecure ya udah jangan cuman insecure, kita harus memperbaiki setelah itu. Kita harus memperbaiki setelah itu. Misalnya kita insecure kalau misalnya hafalan kita dikit, ya jangan 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 putus asa di situ. Kita langsung gimana caranya biar hafalan kita tuh banyak. Seperti ya itu tadi bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi, atau apapun hal yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat akan dikatakan buruk apabila tidak mencapai standar umum oleh standar masyarakat pada era sekarang ini. Hal itu terjadi karena keseringan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dirinya fokus pada kekurangan yang dimiliki tanpa melihat kelebihan potensi atau keunikan-unikan pada dirinya sendiri. Padahal kita tuh masing-masing tuh mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Misalnya kita A dan B. A itu memiliki keunikan yang dia itu fisiknya yang bisa dibilang ya kayak sempurna kalau kata orang-orang zaman sekarang, seperti kulitnya putih, badannya bagus, pintar gitu. Eh, yang B ini memiliki fisik yang bagus juga, tetapi tidak tidak standar anak zaman sekarang. Tetapi dia mempunyai keunikan seperti misalnya dia memiliki kepintaran yang unggul daripada yang si A gitu. Tapi biasanya karena orang-orang melihat dari bentuk fisik, jadi dia merasa insecure, terkalahkan dengan yang lain. Padahal masing-masingnya mempunyai keunikan masing-masing ya. Ada beberapa tips nih, gimana sih cara menyudahi rasa insecure itu? Yang pertama, menerima diri sendiri, di mana menerima diri sendiri adalah hal yang paling utama. Jadi dari semuanya itu kita harus menerima diri sendiri. Masa kita nggak menerima diri kita sendiri? Siapa lagi selain kita sendiri yang mau menerima diri kita sendiri? Ngerti nggak sih? Masa siapa lagi yang mau ngertiin diri kita sendiri selain kita sendiri? Gitu. Yang paling utama tuh kita menerima diri kita sendiri. Lalu di mana menerima diri sendiri itu adalah hal yang paling utama agar kita tidak terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah diatur dan ada porsinya masing-masing. Apapun itu sudah diatur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu dalam fisik segini itu sudah diatur oleh Allah. Misalnya kamu kalau misalnya misalnya kita ada yang fisiknya kurang suka sama fisiknya. Padahal itu tuh udah
udah udah rencana Allah kalau fisiknya tuh seperti itu. Jadi ya kalau bisa dia kayak gitu mungkin dia bakal dilecehin atau gimana gitu kan. Kita berhusnuzon ya. Bukan husnuzon, itu udah pasti. Udah pasti kalau misalnya Allah itu mempunyai rencana yang bagus untuk kita masing-masing. Lalu yang kedua, memaksimalkan kelebihan, di mana tiap orang itu memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Kita kita pasti setiap diri masing-masing itu pasti mempunyai pasti tahu kita tuh kelebihannya itu di mana gitu kan. Jadi kita misalnya kelebihan kita itu di olahraga misalnya. Ya kita sering-sering olahraga, fokus ke olahraga, nanti namanya namanya usaha tuh nggak pernah mengkhianati hasil. Hasil tuh nggak pernah mengkhianati usaha. Lalu yang ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena masing-masing orang itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuk pekerjaan ataupun rezeki yang akan dimiliki. Seperti rezeki atau pekerjaan atau rezeki yang sudah diatur oleh Allah itu, kita cukup cukup bersyukur aja di situ. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang di atas-atas itu. Kita nggak tahu kan kalau misalnya mereka tuh di luarnya aja yang kelihatannya wow banget, tapi di belakang kita nggak tahu mungkin dia kesusahan atau keluarganya gimana. Kita harus bersyukur aja. Lalu yang selanjutnya eh, jangan lalu yang selanjutnya jangan dijadikan beban karena sesuatu kekurangan tersebut. Ya jangan dijadikan beban saja. Karena kalau kekurangan kita itu kan nggak cuman maksudnya tuh kekurangan kita itu jangan dijadiin beban. Jadi ini tuh sebagai motivasi kita bagaimana cara eh, memperbaiki itu. Walaupun nah itu kalau bisa nggak diperbaiki berarti ya itu emang udah takdir sama Allah, takdir dari Allah ya kita harus bersyukur seperti itu. Lalu jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum eh, inna adzabil syadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari maka pasti azabku sangat berat. Dan Allah sangat tidak suka ya guys kalau misalnya kita itu tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan olehnya. Jadi kita harus bersyukur agar jika kalau kalau kita bersyukur nikmatnya itu pasti akan terus bertambah seperti itu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintah kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan melarang kita untuk berbuat kufur sehingga kita tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur nikmat dan dapat terhindar dari ancaman azab yang pedih. Lalu empat perbedaan adalah hal yang wajar sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wahai manusia, ya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi ingat sekali lagi Allah itu sangat tidak suka hambanya yang tidak bersyukur. Maksudnya kita sudah diberikan kehidupan, sudah diberikan nafas, sudah diberikan tenaga, sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang perlu kita tidak syukuri gitu. Jangan lupa bersyukur pada Allah. Bentuk syukur kepada Allah itu tidak hanya dalam lafaz alhamdulillah. Kita bukan hanya sekedar lafaz di yang kita keluarkan dari mulut saja. Mungkin karena itu tuh bukan itu juga bentuk syukur, tetapi bentuk syukur lainnya itu seperti kita sholat, lalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lalu saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berhenti untuk insecure dan rubah insecure itu menjadi bersyukur. Jadi jadi ya kita tuh sudah sesuai porsinya masing-masing di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Walaupun dari covernya terlihat sempurna, percayalah itu pasti ada kekurangan, tetapi dia pintar untuk menutupinya. Jadi kita ya seperti itu, kita berarti dia apa pintar untuk melebihi dia tuh tahu potensi dia di mana, lalu dia
tingkatkan kelebihan-kelebihannya sehingga sehingga kekurangannya itu tertutup oleh kelebihannya, seperti itu. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.